Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Prof. Moses Laksono Singgi dan Bapak Ibu sekalian, mahasiswa pada mata kuliah Kapasitas Selekta Manajemen Industri. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Evaluasi Kinerja Bengkel Pemeliharaan Tabung Melon di area Surabaya menggunakan metode objektif metrik untuk optimalisasi produktivitas operasional. Topik ini sangat relevan dengan kondisi operasional di lapangan, di mana efisiensi, keselamatan, dan kualitas pelayanan bengkel menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program energi nasional, khususnya terkait tabung melon yang digunakan masyarakat luas. Dan latar belakang, sebagaimana kita ketahui, tabung melon atau yang bisa disebut dengan tabung rumah tangga merupakan salah satu pilar utama dalam proses energi nasional. Tabung ini digunakan oleh jutaan rumah tangga di seluruh Indonesia, sehingga aspek keselamatan dan kelayakan menjadi prioritas utama. Dalam konteks ini, bengkel pemeliharaan memiliki peran vital. Bengkel bukan hanya bertugas memperbaiki tabung rusak, tetapi juga memastikan bahwa setiap tabung yang dikembalikan ke konsumen telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh PT EGZ maupun regulator nasional. Namun berdasarkan pengamatan di area Surabaya, produktivitas antar bengkel masih sangat bervariasi. Ada bengkel dengan volume perbaikan tinggi, namun ada juga berada jauh di bawah target, walaupun fasilitas dan dukungan relatif sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan sistem evaluasi yang objektif dan terukur agar kinerja antar bengkel dapat dibandingkan secara merata. Pendekatan yang bersifat kuantitatif dan data driven menjadi sangat penting supaya keputusan manajerial terkait pembinaan, insentif, dan perbaikan operasional dapat dilakukan secara rasional dan tepat sasaran. Tujuan utama dari studi ini pertama mengetahui kinerja aktual tiap bengkel di area Surabaya dan menyusun rekomendasi perbaikan produktivitas berdasarkan hasil pengukuran kuantitatif. Dan permasalahan utama dihadapi dalam operasional bengkel pemeliharaan tabung melon di area Surabaya adalah ketidakstandaran evaluasi produktivitas yang terintegrasi. Setiap bengkel memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, mulai dari kapasitas kerja, sumber daya manusia, hingga manajemen waktu dan peralatan. Akibatnya sulit bagi pihak pengawas untuk menentukan bengkel mana yang efisien dan mana yang belum optimal. Beberapa masalah spesifik ditemukan, antara lain perbedaan kebutuhan antar wilayah menyebabkan beban kerja tidak merata, variasi dalam waktu penyelesaian pekerjaan, efisiensi tenaga kerja yang belum seragam, tidak adanya mekanisme pembandingan kinerja antar bengkel. Karena itu dibutuhkan suatu metode yang mampu menggabungkan berbagai indikator produktivitas dalam sistem evaluasi yang objektif, konsisten, dan terukur. Disinilah metode OMEC menjadi relevan karena pendekatan ini memungkinkan kita untuk menilai performa unit kerja berdasarkan kombinasi beberapa parameter sekaligus. Metode OMEC adalah metode penilaian produktivitas yang dikembangkan oleh James L. Rings dari Oregon State University. Metode ini digunakan secara luas dalam dunia industri untuk mengukur kinerja secara komprehensif, terutama ketika terdapat banyak faktor yang saling mempengaruhi hasil akhir.
OMEC bekerja dengan menggabungkan sejumlah kriteria produktivitas dalam satu metrik yang saling berhubungan. Hasil akhirnya berupa nilai produktivitas terintegrasi, merepresentasikan tingkat efisiensi suatu unit kerja. Komponen utama dalam OMEC meliputi kriteria produktivitas, yaitu aspek-aspek yang dinilai, misalnya jumlah tabung diperbaiki, waktu pengerjaan, efisiensi tenaga kerja, dan tingkat kelulusan inspeksi. Dan yang kedua, performance atau nilai aktual, yaitu dari hasil kerja nyata di lapangan. Kemudian skor 0-10 sebagai representasi pencapaian terhadap target, dan bobot yang menunjukkan seberapa penting kriteria tersebut. Kemudian nilai, yaitu hasil kali dengan bobot yang kemudian dirata-rata menjadi parameter indikator atau PI. Dengan metode ini, setiap bengkel tidak hanya dinilai dari output kuantitatif, tapi juga dari efisiensi dan kualitas hasil kerjanya. Kemudian tahapan analisis OMEC dilakukan dalam 4 tahap utama yang sistematis. Pertama, defining, menentukan kriteria produktivitas yang relevan dengan aktivitas bengkel. Dalam penelitian ini, kriteria utama meliputi proses perbaikan tabung dan pencatatan ulang. Dan quantifying, mengukur hasil aktual tiap bengkel berdasarkan data produksi bulanan. Dan monitoring, menyusun metrik OMEC di mana setiap kriteria diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya. Dan terakhir, evaluating, menghitung performance indikator PI dan skor OMEC untuk setiap bengkel. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks produktivitas adalah IP sama dengan PIT dikurangi PIT kurangi 1 per PIT kurangi 1 kali 100%, yang menunjukkan presentasi perubahan produktivitas dari waktu ke waktu. Hasil akhirnya berupa skor total yang menggambarkan posisi masing-masing bengkel dalam skala produktivitas 0 hingga 10. Di sini manajemen dapat melihat bengkel yang menjadi benchmark serta memerlukan intervensi peningkatan kinerja. Selanjutnya, data produksi bengkel di area Surabaya seperti di sebelah kiri menunjukkan variabel output di antara 15 bengkel pemeliharaan di area Surabaya. Beberapa bengkel seperti LP, KBI, UEP berhasil mencapai lebih dari 30.000 tabung per bulan, yang masuk kategori sangat baik. Namun sebagai bengkel lain seperti GGS, TA, DC hanya mampu memproduksi di bawah 20.000 tabung atau bahkan di bawah target minimum yang ditetapkan. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kapasitas tenaga kerja yang terbatas, kondisi fasilitas atau peralatan, sistem manajemen produksi yang belum efisien, atau bahkan faktor geografis dan distribusi tabung rusak. Data ini menjadi dasar melakukan perhitungan skor OMEC agar hasil evaluasi lebih merata dan proporsional. Hasil skor OMEC per bengkel dari hasil analisis menunjukkan bahwa 9 bengkel tergolong baik hingga sangat baik, 6 bengkel lainnya masih berada di bawah target minimum. Bengkel LP memperoleh skor sempurna yaitu 10 sehingga menjadi benchmark produktivitas tertinggi, disusul oleh KBI 8,56 dan UEP 8,22. Beberapa bengkel dengan skor menengah seperti PBM, PRM masih memiliki ruang peningkatan, sedangkan yang memiliki skor di bawah 5 membutuhkan pembinaan lebih lanjut. Dari data ini terlihat bahwa OMEC mampu mengidentifikasi kesenjangan kinerja secara presisi dan kuantitatif, bukan sekedar berdasarkan persepsi manajerial. Dan grafik evaluasi gabungan. Grafik pada slide ini menggambarkan hubungan antara nilai pekerjaan output dan skor OMEC tiap bengkel. Terlihat pola korelasi positif di mana
bengkel dengan output tinggi cenderung memiliki skor OMEC yang juga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa metode OMEC relevan dan konsisten dalam menilai produktivitas di berbagai kondisi bengkel. Nah, dengan demikian grafik ini dapat digunakan sebagai alat komunikasi manajerial untuk menjelaskan prinsip tiap bengkel dalam konteks kinerja keseluruhan di area Surabaya. Dan analisis dan temuan utama. Hasil analisis secara keseluruhan menghasilkan beberapa temuan penting. Pertama, rata-rata skor OMEC seluruh bengkel adalah 4,6 atau dalam kategori cukup. Dan sekitar 60% bengkel sudah mencapai kategori baik ke atas, menunjukkan adanya potensi besar untuk peningkatan. Bengkel LP, KBI, UEP, dan PD tergolong unggul dan dapat dijadikan benchmark internal. Bengkel yang membutuhkan pembinaan prioritas adalah CGS, TA, BBE, dan DC. Ditemukan adanya gap produktivitas hingga 900% antara bengkel tertinggi dan terendah. Temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan efisiensi yang signifikan dan sekaligus membuka peluang bagi manajemen untuk menyusun strategi peningkatan yang lebih fokus dan berbasis data. Dan rekomendasi peningkatan kerja. Berdasarkan hasil analisis OMEC, terdapat beberapa langkah strategis yang direkomendasikan. Pertama, pelatihan teknis dan manajemen waktu bagi pekerja dengan skor di bawah 3 agar kemampuan teknis dan disiplin kerja meningkat. Dan monitoring bulanan berbasis OMEC untuk melihat tren produktivitas dari waktu ke waktu. Dan insentif berbasis kinerja, performance indikator agar motivasi kerja meningkat secara alami. Dan evaluasi fasilitas dan peralatan kerja khususnya bagi bengkel dengan kapasitas rendah. Digitalisasi laporan produksi agar lebih akurat, cepat, dan dapat diakses secara real time. Dan rekomendasi ini bertujuan membangun sistem peningkatan berkelanjutan berbasis data kuantitatif, di mana setiap bengkel dievaluasi secara periodik dan objektif. Yang terakhir, dari seluruh hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode OMEC efektif digunakan untuk mengevaluasi produktivitas bengkel pembelian tabung melon. OMEC memberikan indikator kinerja yang objektif, terukur, dan terintegrasi. Hasilnya dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan manajerial dalam pemberian insentif, pembinaan, alokasi sumber daya. Dari evaluasi berkala menjadi hal penting agar produktivitas meningkat secara berkelanjutan. Dengan penerapan berkelanjutan, sistem OMEC dapat membantu perusahaan menjaga konsistensi kinerja operasional, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan memastikan keselamatan publik tetap menjadi prioritas utama. Nah, menutup, demikian paparan yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi kinerja bengkel pemeliharaan tabung melon di area Surabaya menggunakan metode OMEC. Saya cukup. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.